Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, kembali lagi di Joy Kids. Wah, senang sekali ya kita hari ini bisa sama-sama kembali ibadah online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, Kakak Tasya mau ingetin lagi nih untuk adik-adik semua yang ada di rumah supaya tetap berpakaian rapi seperti kita waktu di gereja. Oh iya, adik-adik gak boleh sambil makan atau sambil tiduran ya. Kita mau menghormati Tuhan, kita harus berdiri, siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk bernyanyi dan menari untuk Tuhan. Siap adik-adik? Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tirukan Kakak Tasya berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan boleh menyukakan hati Tuhan. Berikan hikmat dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Nah adik-adik semuanya, udah siap ya untuk memuji Tuhan ya? Semangatnya mana? Kakak Tasya mau dengar. Kalau adik-adik semuanya semangat, Kakak Tasya mau dengar, kedengeran nih dari sini nih. Katakan haleluya. Masih kurang. Sama-sama kita katakan haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Luar biasa adik-adik. Kita harus punya semangat seperti Laskar Kristus ya adik-adik. Wah, kita di sini semua Laskar Kristus loh. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Wah, luar biasa nih adik-adik. Yuk kita sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menari dan menyanyikan lagu untuk pujian bagi nama Tuhan. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean
belajar bahasa Jawa ya adik-adik. Yuk sama-sama yuk. Nyender ning sisine sopo? Nyender ning sisine sopo? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo? Nyender ning sisine sopo? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya. Nyender ning Gusti Yesus. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita ya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mau sungguh-sungguh, gak ada yang tengok kanan kiri, gak ada yang sambil tiduran atau sambil makan. Yuk kita serius ya, kita menghormati Tuhan adik-adik. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memimpin ibadah kami, memimpin pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang adik-adik berikan, apa yang adik-adik nyanyikan dan tarikan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Memberkati adik-adik Tuhan, urapi adik-adik semuanya Tuhan, berikan hikmat supaya mereka boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memberikan hikmat buat setiap mereka, sehingga mereka boleh mengerti firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Halo, hai. Ketemu lagi bersama siapa? Ayo. Gak ada yang tahu ya? Dibuka dulu ya maskernya. Tara. Bersama Kak Yuli. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya semuanya, sehat-sehat semuanya. Oh iya, kalau adik-adik keluar jangan lupa menggunakan masker. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yuli yang akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Yuli membawakan firman Tuhan, kita mau apa? Berdoa. Kita mau lipat tangannya. Kita mau tutup matanya. Ayo adik-adik, gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang main-main. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pinter ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Yuli mau cerita. Ada dua orang bapak. Yang satu namanya Bapak Kornelius. Yang satu lagi namanya Bapak Petrus. Bapak Petrus dan Bapak Kornelius ini mereka senang sekali berdoa. Mereka juga sangat mengasihi Tuhan. Nah, Kak Yuli kasih lihat videonya ya. Berikut ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.
Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik sudah melihatkan videonya. Tadi Bapak Cornelius dan Bapak Petrus suka apa? Suka berdoa. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah ketika Bapak Petrus sedang berdoa di atap rumahnya, dia dikasih penglihatan sama Tuhan. Kalau ada apa? Kain besar, terus di dalamnya ada apa? Ada binatang kaki 4. Kaki 4 itu apa sih Kak? Kaki 4 itu kayak kambing, kayak sapi, terus ada yang kakinya 2. Ayo siapa yang tahu binatang kakinya 2 apa? Ya bener, ayam. Ada lagi yang gak punya kaki, yaitu binatang yang melata. Namanya ular. Nah di satu tempat itu, di satu kain itu ada ular, ada kambing, ada ayam, ada beruang. Banyak sekali ya adik-adik. Nah Bapak Petrus bingung apa ya arti
arti mimpi itu. Nah, ketika Bapak Petrus tidak tahu, akhirnya temannya Bapak Cornelius ini mengundang Bapak Petrus untuk datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, Bapak Petrus baru mengetahui kalau arti mimpinya yaitu kalau Tuhan tidak membeda-bedakan orang, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia tinggi atau pendek, kulitnya hitam kayak kayuli atau putih. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang, sangat mencintai orang-orang, karena orang-orang manusia berharga buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau seperti Bapak Petrus dan Bapak Cornelius yang suka apa? Suka berdoa, dan juga mereka sangat mengasihi sesama. Kita juga harus mengasihi sesama. Kita mengasihi papa, kita mengasihi mama, kita mengasihi kakak, adik, nenek, oma, opa, ya. Kita mengasihi mereka dengan cara apa? Kita mendoakannya setiap hari agar mereka selalu diberi kesehatan. Kita mau menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, yaitu dengan berdoa, mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang telah berbuat jahat. Kakak, masa kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita? Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh tidak mengasihinya. Kita doakan teman kita yang tidak baik supaya mereka berbuat baik. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik pasti semuanya bisa, karena adik-adik Joy Kids hebat-hebat semua. Yuk, kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sangat kami kasihi dan orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kami. Tuhan, kami ingin mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati papa, mama, adik, kakak, oma, opa, tante, om, dan orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu tertanam di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa pakai masker. Dadah. Love you. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu,
buat keluargamu, engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.